Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 IKM 4D yang beranggotakan Miskina Handa dengan NIM angka 074, Lutfi Nahla dengan NIM angka 078, Natania Ola dengan NIM angka 201, dan Hidayah Pietro dengan NIM angka 202 akan mempresentasikan materi terkait Victor Fromm's Expectancy Theory. Victor Fromm's Expectancy Theory merupakan suatu teori motivasi kerja diungkapkan oleh Viktor Fromm pada tahun 1964 dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation. Teori ini menyatakan bahwa motivasi seseorang dipengaruhi oleh harapan mereka tentang masa depan. Teori ini menyatakan bahwa motivasi individu dipengaruhi oleh seberapa besar mereka menghargai setiap imbalan yang dikaitkan dengan suatu tindakan atau valensi, seberapa besar mereka yakin bahwa dengan berupaya melakukan sesuatu, mereka akan mampu memperoleh hasil yang baik atau harapan, dan seberapa besar mereka yakin bahwa menghasilkan hasil yang baik akan membuahkan imbalan atau instrumentalitas. Teori Fromm ini dapat dinyatakan dengan rumus M sama dengan VIE, atau motivasi merupakan fungsi dari valensi, instrumentalitas, dan ekspektasi. Tujuan Victor Fromm's Expectancy Theory diantaranya ada 3. Yang pertama, menjelaskan motivasi. Teori ini bertujuan memahami bagaimana seseorang memutuskan untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan harapan mereka terhadap hasilnya. Yang kedua, hubungan usaha kinerja. Teori ini menunjukkan bahwa individu akan lebih termotivasi untuk bekerja keras jika mereka percaya bahwa usaha yang mereka lakukan akan menghasilkan kinerja yang baik. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Fromm menekankan bahwa individu harus yakin bahwa kinerja yang baik akan diikuti oleh penghargaan yang diinginkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen dari teori ekspektansi Viktor Fromm. Nah, di sini Viktor Fromm mengembangkan teori tersebut menjadi 3 komponen, yaitu diantaranya yang pertama ekspektansi atau harapan, di mana keyakinan bahwa usaha mereka akan menghasilkan kinerja yang baik. Nah, di sini karyawan memiliki keyakinan bahwa usaha mereka pasti akan menghasilkan kinerja yang baik. Itu yang kedua, instrumentali atau keterkaitan, yaitu keyakinan bahwa kinerja yang baik akan diikuti dengan hasil tertentu atau reward tertentu. Nah, yang terakhir yaitu ada valence atau valensi, di mana nilai yang diberikan karyawan terhadap reward tersebut. Maksudnya, nilai yang ditempatkan pada suatu organisasi harus memastikan bahwa karyawan percaya usaha mereka akan dihargai. Yang selanjutnya ada faktor dari teori ini, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal meliputi 1. Aspirasi pribadi, keinginan dan tujuan hidup yang berasal dari dalam diri individu. Yang kedua, pengakuan, perasaan dihargai dan diakui oleh lingkungan atau organisasi. Yang ketiga, kekuasaan otonom, kemampuan individu untuk mengatur diri sendiri dan membuat keputusan atas pekerjaannya. Dan yang keempat, nilai batin individu meliputi prinsip, keyakinan, dan nilai pribadi yang memberi makna pada pekerjaan. Yang selanjutnya ada faktor eksternal meliputi 1. Kondisi tempat kerja, lingkungan fisik dan sosial di tempat kerja yang nyaman dan mendukung. Yang kedua, kompensasi yang adil merujuk pada pemberian upah, tunjangan, dan fasilitas lain yang sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, serta kontribusi karyawan. Yang ketiga, ada pengawasan yang efektif, peran atasan atau supervisor yang membimbing dan mendukung kerja karyawan. Yang keempat, ada keamanan kerja, kepastian atas kelangsungan pekerjaan dan bebas dari ancaman pemutusan hubungan kerja. Yang kelima, ada status dan tanggung jawab, kedudukan dalam organisasi serta kewajiban pekerjaan yang dipercayakan. Yang keenam, ada peraturan yang fleksibel, kebijakan dan aturan kerja yang tidak kaku dan memberi ruang untuk penyesuaian. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari teori ekspektansi Viktor Fromm. Nah, di sini yang pertama, implementasi dari komponen ekspektansi, yaitu organisasi menyediakan pelatihan dan alat kerja memadai sehingga pekerja bisa percaya bahwa jika mereka bekerja dengan keras, maka performa mereka akan meningkat. Nah, dengan hal tersebut, maka bisa meningkatkan kepercayaan diri dari anggota tim tersebut bahwa mereka mampu mencapai target kerja bila berusaha dengan keras. Yang selanjutnya yaitu implementasi komponen instrumentali, di mana dengan menyusun sistem evaluasi kinerja yang adil dan transparan, sehingga karyawan percaya bahwa kinerja tinggi akan diakui atau diberi reward, di mana performa yang baik akan dinilai dan diberi bonus. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada valence, yaitu menyediakan insentif yang sesuai dengan kebutuhan pekerja seperti bonus, promosi, fleksibilitas kerja, atau penghargaan non-finansial. Nah, dengan hal ini, maka suatu organisasi menawarkan pilihan reward dari hal yang tadi, yaitu bonus,
uang tunai, atau mungkin hari libur tambahan. Kelebihan dan kekurangan ekspektansi teori dari Viktor Fromm. Untuk kelebihannya, yang pertama berbasis persepsi individu, yang kedua praktis di tempat kerja, yang ketiga mendorong kinerja melalui usaha dan hasil, dan yang keempat fleksibel dan dapat disesuaikan. Yaitu, teori ini memberikan pendekatan yang adaptif dan berbasis motivasi individu, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas kerja dan pembelajaran dalam berbagai konteks. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama terlalu rasional dan kompleks, yang kedua sulit diukur, yang ketiga tidak mempertimbangkan faktor eksternal, dan yang keempat hanya cocok di beberapa tipe pekerjaan. Yaitu meskipun teori Viktor Fromm menawarkan wawasan yang berharga dalam memahami motivasi individu, penerapannya harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan karakteristik pekerja agar lebih efektif dan realistis. Studi kasus dalam jurnal motivasi keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan secara daring pada masa pandemi COVID-19 dalam perspektif teori pengharapan Viktor Harold Fromm. Dalam jurnal ini, ekspektansi teori Viktor Fromm digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memotivasi mahasiswa agar aktif dalam perkuliahan daring. Studi kasus ini dari mahasiswa Prodi PAI IAIN Ponorogo menunjukkan bahwa motivasi mereka dipengaruhi oleh 3 komponen utama dalam teori. Yang pertama ekspektansi, yaitu mahasiswa percaya apabila aktif perkuliahan, maka akan mendapatkan impact lebih seperti nilai A, penghargaan verbal, prestasi lulus tepat waktu, dan bekal hidup setelah lulus kuliah. Lalu yang kedua ada instrumentality, yaitu mahasiswa memiliki keyakinan terhadap kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara aktif, seperti menanyakan materi yang belum dipahami, menanggapi pertanyaan dari mahasiswa lain. Yang ketiga ada valensi, yaitu mahasiswa memandang hasil dari usaha mereka dalam tingkat kepentingan atau daya tarik yang berbeda-beda. Sebagai contoh, semakin tinggi keinginan untuk mendapatkan nilai A atau lulus tepat waktu, maka semakin besar pula motivasi untuk berusaha dalam perkuliahan. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Viktor Fromm's ekspektansi teori menjelaskan bahwa motivasi kerja seseorang dipengaruhi oleh harapan terhadap hasil yang akan dicapai, yang terdiri dari keyakinan bahwa usaha menghasilkan kinerja baik atau ekspektansi, kinerja menghasilkan reward atau instrumentality, dan nilai pentingnya reward bagi individu atau valence. Teori ini membantu organisasi meningkatkan motivasi dengan menciptakan hubungan yang jelas antara usaha, kinerja, dan penghargaan, serta dapat diterapkan jika disesuaikan dengan kondisi kerja dan kebutuhan individu. Baik, ini beberapa referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.